Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan mengupas tentang sejarah kebesaran Kekhalifahan Abbasiyah yang tidak akan diulangi umat Islam sekarang. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi yang didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah dengan beribu kota di Baghdad yang sekarang menjadi negara Irak. Dinasti ini berdiri hingga tahun 1258 dan hancur oleh serangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Berkaitan dengan kebesaran dinasti Abbasiyah, pada masa dinasti inilah umat Islam mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid yang memerintah pada tahun 786 sampai 803 Masehi, dan anaknya Al-Ma'mun yang memerintah pada tahun 813 sampai 833. Informasi ini berdasarkan catatan sejarah yang ditulis dari beberapa sejarawan, di antaranya Philip Hitti, seorang penulis buku History of Arabs, seorang profesor dari Amerika yang keturunan Lebanon, dan juga dari Azumardi Azra, guru besar sejarah peradaban Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurutnya, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, masyarakat Baghdad mencapai kemajuannya yang pada waktu itu dikenal dengan The Golden Age atau masa keemasan, di mana di waktu yang bersamaan kota-kota besar Eropa yang sekarang seperti London, Paris, Berlin, Moskow masih belum mengenal kemajuan, bahkan dikenal dengan masa kegelapan atau yang dikenal dengan The Dark Age. Kemajuan yang dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid salah satunya adalah Khalifah berhasil membangun pertama kali apotek di dunia dan mendirikan sekolah farmasi pertama, menyusun buku daftar obat-obatan. Semuanya tidak terlepas dari jasa Jabir ibnu Hayyan, bapak kimia Arab. Selain itu, Khalifah Harun ar-Rasyid dengan memerintahkan Sinan bin Sabit bin Qurrah berhasil mendirikan rumah sakit pertama di dunia Islam, yang kemudian ia terkenal dengan tokoh yang berada di balik kesuksesan standar profesi kedokteran. Rumah sakit juga dibangun pada awal abad ke-9 dengan mengikuti model Persia. Lembaga pendidikan dokter dan farmasi pada masa itu sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Hal ini berbanding terbalik di Eropa saat itu, di mana orang-orang Eropa untuk mandi saja hanya 1 bulan sekali karena buruknya pengetahuan mereka tentang kesehatan. Sedangkan pada masa Khalifah Al-Ma'mun, ia berhasil melakukan penerjemahan ilmu pengetahuan atau transfer teknologi dari Yunani kuno ke Islam, yang nantinya ketika umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan berdampak ke masa Renaissance atau kebangkitan kembali bangsa Eropa, yang nantinya malah Eropa yang menguasai dunia. Pada waktu itu, ia membangun pusat pendidikan yang diberi nama Baitul Hikmah, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Rumah Kebijaksanaan. Di tempat itu, ia berkumpul dengan para akademisi Islam dan para penerjemah buku-buku Yunani, yang ketika itu kebanyakan adalah umat Kristen. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa kekhalifahan sangat menghormati kerukunan umat beragama dan cinta perdamaian. Khalifah Al-Ma'mun juga mendirikan sebuah pusat observasi astronomi Islam pertama di Samsia pada tahun 829 Masehi. Pusat observasi itu menjadi tempat pembuktian teori astronomi kuno, misalnya jarak matahari dan gerakan planet. Sayangnya, sebelum melihat buah kerja kerasnya di dunia sains bagi umat Islam, pada tahun 833 Khalifah Al-Ma'mun wafat dan tidak diteruskan dengan baik proyek ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling maju pada masanya. Pertanyaannya,
Jika kita melihat kondisi umat Islam sekarang, bisakah umat Islam mencapai puncak kejayaannya di masa lampau seperti yang pernah terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, di mana iptek menjadi inspirasinya? Jawabannya, bisa iya, bisa tidak. Bisa iya jika umat Islam sekarang tidak mengurusi masalah bid'ah, kafir, musyrik lagi, terutama kepada sesama umat Islam, dan berusaha maju bersama-sama untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang saat ini sangat tertinggal dengan umat Kristen, Yahudi, Hindu, ataupun Buddha. Adapun jawabannya bisa tidak kalau umat Islam masih berkutat mengurusi masalah mengkafirkan sesama umat Islam, membid'ahkan sesama umat Islam, memusyrikan sesama umat Islam. Terus, kapan umat Islam fokus ke iptek seperti zaman dulu? Semoga video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.